Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cayla Zara Karalo, NIM 2024081058, Prodi Sistem Informasi Bundesbass. Halo, di video ini saya akan membahas penelitian tentang bagaimana desain user experience, UX, dan human computer interaction (HCI) memengaruhi kepuasan pengguna dalam chatbot AI di e-commerce, khususnya Tanya Tokopedia. Pada jurnal ini, Pada jurnal ini, judulnya Dampak Desain Pengalaman Pengguna UX dan Mekanisme Umpan Balik HCI (Human Computer Interaction) terhadap kepuasan pengguna pada chatbot berbasis AI. Studi kasus Tanya Tokopedia. Tujuan penelitian ini meneliti bagaimana desain UX dan prinsip HCI memengaruhi kepuasan pengguna dalam interaksi dengan chatbot Tanya Tokopedia. Mengidentifikasi emosi positif sebagai variabel mediasi antara UX dan HCI dan kepuasan pengguna. Masalah yang saya angkat di sini, pada era belanja online, chatbot jadi ujung tombak layanan pelanggan. Namun, banyak pengguna merasa frustasi karena jawaban yang generik atau tidak kontekstual. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur UX dan mekanisme interaksi HCI dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan MITS method, survei 150 responden menggunakan kuesioner SUS dan UES, wawancara mendalam pada 12 orang, serta observasi interaksi pengguna dengan chatbot. Pendekatannya berbasis UX dan human computer interaction. Hasilnya, Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan feedback dan kemudahan navigasi memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan kepuasan. Menariknya, positive emotion seperti rasa nyaman dan dipahami menjadi perantara penting antara UX dan HCI serta kepuasan pengguna. Ini bisa dilihat di sini, dari 150 responden yang mengisi kuesioner, mayoritas 72%-nya adalah pengguna aktif Tokopedia yang menggunakan chatbot Tanya Tokopedia minimal 2 kali dalam sebulan. Skor rata-rata sistem usability scale atau SUS adalah 78/100 yang tergolong baik menurut Sander Lewis dan Sauro. Dimensi User Engagement Scale atau UES menunjukkan skor tertinggi pada Perceived Usability 4,2/5, diikuti oleh Aesthetic Apple 4,0/5 dan skor terendah pada Focus Attention 3,4/5. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna merasa sistem mudah digunakan dan menarik secara visual, mereka belum sepenuhnya terlibat secara emosional dalam percakapan. Lalu lebih lanjutnya lagi, 64% responden menyatakan bahwa mereka merasa puas terhadap respon chatbot untuk pertanyaan sederhana seperti status pesanan atau estimasi pengiriman. Nah, ini tadi yang hasil utamanya, kecepatan feedback dan kemudahan navigasi. Itu yang memiliki pengaruh signifikan. Namun, hanya 39% yang merasa puas saat mengajukan pertanyaan kompleks seperti pengembalian dana atau kendala teknis. Sebanyak 58% responden menyatakan bahwa mereka harus mengulang pertanyaan dengan bahasa yang lebih sederhana agar dipahami oleh chatbot. Itu hasil dan pembahasannya.
Lanjut, kesimpulannya, desain chatbot tak cukup fungsional saja, harus empatik dan adaptif. Tanya Tokopedia disarankan untuk meningkatkan respons berbasis konteks dan menyederhanakan alur percakapan agar lebih humanistik. Seperti itu. Nah, dari penelitian ini, yang menjadi langkah awal menuju chatbot AI yang lebih manusiawi dan memuaskan. Itu. Nah, kunci dari penelitian ini yaitu UX, navigasi, estetika, kejelasan informasi, dan HCI, feedback, affordance, penanganan kesalahan, yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang kedua, positive emotion, yaitu rasa nyaman, puas, senang, memainkan peran mediasi antara UX dan kepuasan. Lalu, cognitive load, atau beban kognitif, memengaruhi efektivitas penggunaan chatbot terutama bagi pengguna baru. Yang terakhir, respon cepat dan gaya bahasa yang empatik meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pengguna. Seperti itu. Itu jurnal penelitian dari dampak desain pengalaman pengguna dan mekanisme umpan balik terhadap kepuasan pengguna pada chatbot berbasis AI, terutama pada studi kasus Tanya Tokopedia. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.